Mantap nih Is, S&P confirm rating atau peringkat kredit Indonesia tetap berada di level triple B dengan outlook stabil paling enggak 2 tahun ke depan. Wih, keren ya Kak Dot. Tapi apa tadi? Triple B? Apaan tuh Kak Dot? Gak usah bingung Is, kita ceritain di Cerita Ruang Tengah Pusdiklat KP. Jadi rating S&P itu apa Kak Dot? Makhluk baru apa lagi sih? Kayaknya aku kok banyak nggak taunya gini ya Kak Dot ya. Coba dong jelasin. Santai aja Is. Jadi ini tuh adalah sovereign credit rating atau peringkat kredit suatu negara. Oh, jadi Indonesia dan negara lain kayak dinilai gitu ya Kak Dot ya? Bisa bayar utang atau enggak gitu ya? Nah, itu tahu. S&P itu lembaga pemeringkat global yang menilai risiko kredit alias seberapa aman suatu negara atau dipercaya untuk mengelola utangnya. Intinya, mereka memotret seberapa kuat fondasi ekonomi makro kita dan seberapa bisa dipercayanya tata kelola keuangan Indonesia. Dan rating triple B berarti status Indonesia masuk kategori investment grade alias layak investasi. Dan ini menunjukkan Indonesia dinilai memiliki risiko gagal bayar yang relatif rendah dan tetap layak menjadi tujuan investasi internasional. Wah, kalau ratingnya kayak gitu sih bisa jadi sinyal kuat ya Kak Dot ya. Kalau ekonomi Indonesia masih cukup tahan banting nih. Padahal kondisi global kan lagi nggak gampang ya. Ada perlambatan, suku bunga tinggi, sama ketidakpastian geopolitik juga ya. Nah, itu dia. Tepat sekali Is. Terus ya Kak Dot, tadi kan di berita juga ditulis ya, selain triple B ada yang namanya stable outlook. Nah, itu maksudnya apa tuh Kak Dot? Nah, kalau stable outlook atau prospek stabil itu artinya S&P yakin dalam 1 atau 2 tahun ke depan kondisi ekonomi kita bakal tetap tangguh dan nggak ada nih potensi buat turun kelas. Oh, berarti dengan rating ini sih harusnya bikin investor, terutama investor asing jadi lebih yakin dan percaya ya buat naruh modal di Indonesia ya Kak Dot. Soalnya kan tadi ratingnya udah masuk kategori layak investasi ya. Betul banget Is. Dan yang paling penting, kalau banyak investasi yang masuk ke Indonesia, otomatis bakal ngebantu pembangunan, termasuk membuka lapangan kerja baru bagi rakyat Indonesia. Makanya, APBN harus benar-benar dipastikan sehat, defisitnya terjaga, terus juga utang dikelola dengan prudent, akuntabel, dan risiko yang terukur. Wah, keren ya Kak Dot. Sekarang aku jadi paham nih. Jadi di balik 3 huruf BBB ternyata ada cerita besar tentang kepercayaan dunia ke Indonesia ya. Rating itu ternyata nggak salah-salah ya Kak Dot, tapi buah dari disiplin fiskal dan kebijakan ekonomi makro yang prudent, konsisten, dan berkesinambungan ya. Keren Is. Oh iya, kalau Is dan teman-teman semua tertarik untuk bahas isu ini lebih dalam lagi, Pusdiklat KP punya program e-learning pengelolaan risiko keuangan negara. Semua bisa ikutan, Is juga bisa. Jadi langsung aja sign in di KLC 2-nya. Oke, siap Kak Dot. Jadi BBB yang kita bahas ini ternyata bukan BBB-nya Raffi Ahmad, tapi jaminan buat Indonesia untuk terus melesat maju ke depan.